kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam datang kepada Nabi kita. Ya Muhammad, aku ini orang yang awal sekali manusia diciptakan oleh Allah. Maka seyogyanya akulah yang paling bisa dekat denganmu. Ya. Nabi Nuh datang kepada Nabi. Ya. Menganggap dirinya lebih berhak untuk dekat kepada Rasulullah. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, semua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat naungan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memberikan 3 kesempatan engkau untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang apabila engkau memintanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa permintaan yang pertama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allahumma fir ummati. Ya Allah, ampunilah umatku. Lantas yang kedua, ya Rasulullah, Allahumma fir ummati. Allah jawab dengan jawaban yang sama, ya Allah, ampunilah umatku. Apa yang ketiga ya Rasulullah? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguhnya aku akan memberi syafaat kepada seluruh umatku dan orang-orang yang meminta naungan kepadaku. Di dalam hadis ini menjadi dalil bahwa nanti seluruh para nabi dan rasul semuanya berada di bawah panji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita orang yang memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah, dialah yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Kemudian yang keempat, kenapa kita kudu banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ini tidak hidup sejaman Nabi. Kita enggak bisa mengungkapkan terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa membantu perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita enggak bisa berbuat demikian, paling tidak kita mendoakan beliau. Segitunya, apabila kita berdoa dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shalla alayya Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawatnya dengan 10 kali lipat kepada orang yang berselawat tersebut. Para ulama menafsirkan daripada hadis ini, selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang memperbanyak berselawat, itu Allah memberikan rahmat kepadanya dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepadanya. Maka beruntung kita, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah di dalam majlis ilmu, majlis selawat, majlis zikir, dan kesemuanya itu adalah sarana kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru pembahasan tekad kita menuju kepada Allah yang pertama, ya, yakni memperbanyak berzikir. Sisanya ntar kalau ketemuan lagi, insya Allah. Karena selepas ini kita berikan kesempatan kepada guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Atas. Saya mohon maaf karena mengambil waktu yang sebegitu panjang, ya, karena memang ini harus saya sampaikan, ya, kepada antum semua. Agar apa? Agar kita benar-benar terbenahi. Dengan adanya majlis ini kita menjadi terbenahi. Jangan sampai adanya majlis ini kita nggak ada perubahan kebaikan apapun. Ya. Banyak guru-guru kita yang berceramah, ya, tapi dari sekian banyaknya, ya, ini sedikit yang kita ambil. Karena apa? Karena kita kurang paham. Kita harus bagaimana menyikapi daripada keberadaan majlis kita. Yang seyogyanya majlis ini harus kita tempatkan di tempat yang sepatutnya, yakni di dalam sanubari kita. Kita jaga keberadaan daripada hal-hal yang baik itu di dalam hati kita, menjadi kekuatan besar di dalam sanubari kita. Sehingga manakala ada seruan untuk kita menjalani atau hadir, nah, tidak ada alasan apapun kecuali uzur karena syar'i atau mati, ya, menjadikan kita enggak hadir atau tidak melakukan amal tersebut. Insya Allah, mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memberikan kemudahan di dalam amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon hadirin hadirat jangan gelisah dulu duduknya, ya. Kalau di bioskop kita berapa jam duduk, ya. Kalau di depan TV lagi nonton bola berjam-jam kita betah, ya. Maka kita betahin pantat kita, ya, untuk tetap duduk di majlis, dengerin nasihat guru-guru kita, pasang telinga kita, buka hati kita, buka pikiran kita, sehingga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini bisa benar-benar masuk tanpa terhalang apapun. Insya Allah kalau kita melakukan hal ini, hidup dan kehidupan kita berkah dunia wal akhirah. Semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan saksi buat kita untuk Engkau kabulkan segala hajat-hajat kita, karena kita istiqomah di dalam menjalankan amanah yang Engkau wariskan daripada guru kita Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang kesemuanya bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan kepada guru kita Al-Habib Fahmi bin Ahmad Al-Atas, yatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak nasihat daripada guru-guru kita, daripada guru kita wabil khusus khadimul majlis, pimpinan majlis Kiai Haji Muhammad Syukran Ma'mun nafa'anallah bih wa biulumi fid darain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasad beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah istiqamahkan beliau dalam menuntun kita pada jalannya Allah wa tariqahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Muhtaram Al-Habib
Fuad Al-Hasni, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Dan juga Al-Muhtaram guru kita Ustaz Jamadih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara beliau, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah banyak yang disampaikan oleh guru kita, dan yang salah satunya adalah kita disuruh untuk menjaga nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan kita di dalam majelis ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan satu hadis. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepada Abdullah ibn Abbas. Beliau bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Ya bunayya, kata Rasulullah, wahai anakku, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Siapa orang yang tidak bersyukur dengan adanya nikmat yang sedikit, bagaimana mungkin dia bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu duduknya kita di majelis seperti ini, di majelis kita yang tercinta ini, adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa duduk di majelis yang mulia seperti ini adalah salah satu nikmat yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada diri kita ini. Kita bisa duduk di majelis seperti ini bukan lantaran karena kita mampu, bukan lantaran karena kita mau, bukan lantaran karena kita punya akses segala sesuatu untuk kita bisa nyampe ke tempat seperti ini. Kita bisa duduk di tempat seperti ini, kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, kita bisa duduk di tempat yang memuliakan nama Allah, mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karena berkatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memampukan. Dan kita bisa bersyukur kepada Allah karena Allah memampukan rasa kita bisa bersyukur kepada Allah. Ente jangan bangga kita bisa bersyukur kepada Allah karena diri kita ini bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur kepada Allah, justru itu kita harus lebih bersyukur. Karena apa? Karena kita bersyukur, seharusnya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita dimampukan oleh Allah, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak guru-guru kita yang membawakan apa ya? Ayat wa qalilun min ibadiyah asyakur. Sedikit yang bisa mencapai derajat asyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena emang di dalam pepatah bahasa Arab, al-ghalil ghali. Apa itu al-ghalil ghali? Yang sedikit itu yang limit. Yang sedikit itu yang apa? Yang mahal. Ya. Barang-barang yang mahal itu limit. Ya cuma terbatas. Tapi kalau misalnya yang murahan itu banyak. Ya, maka dari itu kita lihat nih, kita duduk di sini orang-orangnya ini aja. Kita lihat orang-orangnya ini aja. Karena apa? Karena kita ini limit di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini mudah-mudahan kita ini mahal di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini udah dengar daripada tausiah guru-guru kita keluar daripada majelis ini, pilihan kita cuma dua. Ima kita bisa jadi seperti contohnya abah kita. Siapa itu abah kita? Nabi Adam alaihissalam. Wa imma kita bisa menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya kita semua. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Emang dasarnya orang yang berakhlak ya. Emang dasar orang yang berakhlak ketika Nabi Adam dia kepleset dengan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu bukan kesalahan. Ya. Yang namanya kalau kesalahan itu berarti dia udah benar-benar tahu, nah tapi dilakuin sama dia. Itu yang namanya kesalahan. Nah, tapi ini apa? Kegelinciran.
Jadi bukan yang kalau kita tahu ini riwayat Nabi Adam makan buah khuldi langsung karena dia tahu itu buah khuldi, apa ya, yang kalau kita sebut ini buah khuldi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi apa? Iblis memerintahkan Siti Hawa, iblis membisikkan Siti Hawa untuk apa? Ente bilangin pada siapa? Pada suami ente Adam. Ini bukan buahnya, padahal itu buahnya. Bilang buah khuldi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di tempat lain. Nah, Siti Hawa dia dapat bisikan-bisikan kayak begitu. Akhirnya dia bisikin siapa? Suaminya Nabi Adam alaihissalam. Dia bilang bukan ini yang apa ya? Bukan ini buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kayak contohnya kayak misalnya begini. Kita ini ada di gelas yang kita pikir itu adalah air putih, Sprite. Tapi sebetulnya itu adalah arak. Kita minum dengan keadaan yang nggak tahu, itu hukumnya apa? Hukumnya bagaimana? Maafu apa yang enggak? Hah? Dimaafkan apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Dimaafkan karena apa? Karena kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu di dalam botol itu, di dalam gelas itu bahwa ini adalah arak, khamar, dan kita sengaja meminumnya, ini adalah baru enggak bisa dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama contohnya kayak begitu. Ya. Yeah. Dan Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, emang dasar orang yang berakhlak, dia bilang apa? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia bilang, ya Allah, dia habis ngelakuin kesalahan, dia bilang, ya Allah, kita udah zalim sama diri kita sendiri. Ya Allah, kita udah zalim sama diri kita sendiri. Ya Allah, kalau ente nggak bisa memaafkan kami, ya Allah, kalau ente nggak bisa maafin diri saya, ya Allah, dan ente nggak bisa ngasih rahmat kepada diri saya, lanakunanna minal khasirin, dan pastilah kami pasti jamin, ya Allah, diri kita ini adalah orang-orang yang paling merugi yang pernah ada. Dia habis ngelakuin kesalahan. Nah, bedanya sama iblis, ketika Allah Subhanahu wa taala nyuruh semua yang pernah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis apa berkata kepada Allah? Ya Rabb, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, bukankah engkau ciptakan dia daripada apa? Tanah, dan kau ciptakan aku daripada api? Dan kita tahu semua, ya Allah, api lebih mulia, lebih bagus daripada tanah. Dia nggak tahu yang diajak debat ini siapa? Dia nggak tahu yang diajak apa? Yang diajak berbicara ini siapa? Yang dia lawan omongannya ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu iblis ini derajatnya di sisi Allah ini sangat-sangat tinggi. Nyampe di dalam riwayat, iblis ini hidup di 3 tempat. Yang pertama di bumi, dan di langitnya Allah, dan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain nggak ada tempat yang pernah kita pijakan di muka bumi ini kecuali iblis pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita pijakan. Kita pijakin di mana? Di sini. Dulu iblis pernah bersujud pada Allah di sini. Ente duduk situ. Dulu iblis pernah di situ bersujud kepada Allah. Dulu derajatnya tinggi. Tapi kenapa ya Allah hina-dinakan? Derajatnya nyampe sedemikian hinanya. Kenapa? Dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak taat, dia enggak sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia sami'na wa asaina. Kita ini seorang muslim. Kita kalau udah dengar tausiah daripada guru-guru kita keluar sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kami taat. Jangan kita kayak Bani Israel. Bedanya orang muslimin, orang mukminin dengan Bani Israel, Allah membedakan dengan apa? Kalau orang mukminin sami'na wa ata'na. Tapi kalau Bani Israel di dalam surah Taha sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar perintahnya. Itulah perbedaannya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita ini daripada majelis ini dengan hati yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi
wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita semua daripada kemunafikan, daripada kedengkian, daripada keirian, daripada hal-hal yang membuat hati kita ini jatuh di hadapan mukanya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنادي من صفوته القلوب تهيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يسوي الكون من أو يكون ثنانا لكنه بن في شرائر قد علم بصفة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع عيد فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود إله عبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرنا أصلح لنا الأقوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في النجي طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاغث لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقى الأرض واقمع كل من آدانا وانظر إلينا واسكنا كسلهنا واسفي وعافي أجلا مرضانا وقد لنا الحاجة واصل ختمنا عند الممات واسلها أقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita membaca doa penutup yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Jamadi, saya mohon keikhlasannya kita bacakan suratul Fatihah bagi mereka yang sakit, diantaranya Ibu Tati Susanti binti Asim, kemudian Ibu Adik Juliana binti Haji Hamdani, dan juga Ustadz Usman Hasbi. Mudah-mudahan dengan sebab suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan dalam keadaan sehat walafiat yang lebih sempurna dan diberikan kekuatan dalam taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afini amahu kabi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajina bi ya Allah min jamil akhwali wal afat wa taqdirana ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna ya Allah min jami'is sayiat wa tarfuha bi indaka darajat wa tuballighna bi asal ghayati min jamil khairat bi hayati wa badal mamat innahum qaribun mujibud da'wat wa kulil hajat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana li wa layya warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la yaminhum wal amat. Allahumma inna nas'aluka aslamana fid dunya wad dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina bi syakatil maut wa najata minan nar wal abwaq inal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul.